Oke, balik lagi di Players Talk. Sekarang kita mau ngobrol sama kakak beradik. Yang satu ex pemain profesional, yang satu lagi masih aktif lah. Cuman kemarin dia nggak diperpanjang kontrak sama Persija. Kita doain aja semoga dia dapat klub juga yang baru. Amin. Ada Diksi dan Andro Levandi. Halo. Gila. Ini kebetulan dua ini dulu kita satu SSB, satu apa? Alma Mater lah ya, satu SSB. Kita semua di Asiop Jakarta kalau mungkin ada yang tahu. Ini abang-abangan gue nih. Ini dulu mungkin kalau kita senior angkatannya sama Julian Kusuma sama Irwan Wijasmara ya. Ahmad Jufrianto. Sama Ahmad Jufrianto juga, Pak Wapres. Wapres APPI dia. Gaya dia. Wapres dia. Pak Wapres, izin Pak Wapres. Ini ada seleting. Dulu Andro awalnya lu di Medan ya? Sempat di diklat Medan kan? Usia 16, timnas usia 16. Awal timnas 16, terus Medan. Yang apa dulu? Pardede. Ya. Itu siapa aja bro, pemain-pemain bro? Tony Sucipto, ada yang masih Dede Sulaiman. Dede Sulaiman, kiper ya? Ya, kiper. Yang masih aktif cuma dua itu paling ya. Yang Daniel Junaidi dulu nggak sih? Ya, Daniel Junaidi dulu pernah sama gue di Gresik soalnya. Sekarang dia masih main di PSPS. Iya, masih main sih dia. Wahyu Tri. Iya, karena dulu kan training camp di sana ya. Ya, bisa dibilang PSSI punya satu tim TC di sana dan itu kalau timnas program U16 lah ya. 15, 16, 17 sampai 17. Oke. Berarti lu sekolah juga di sana dong ya, di Medan ya? Di sana. Iya. Sistemnya berarti modelan diklat gitu ya. Iya. Setelah itu pada dapet tim tuh pemain-pemain apa dicariin apa memang tetap? Setelah itu kalau gua pribadi soalnya pas di sana itu paling kecil sendiri. Jadi semuanya tuh 86. Senior semua. Iya. Semuanya 86, gua doang sendiri yang 87. Tapi kalau sekolahnya kan di situ tuh ada kayak kawasan, ada sekolahnya juga sekalian kan. Nah, itu yang kan pas gua ke sana tuh 3 SMP. Nah, itu ada beberapa yang masih 3 SMP. Oke. SMA, 2 SMA. Nah, selesai itu gua nggak langsung klub. Iya. Nerusin sekolah dulu. Kan pas 3 SMA terakhir kan itu masuk di Ragunan. Ragunan ya? Ragunan. Diklat Ragunan. Solid. Diksi. Nah, lu diklat mana enggak. Diklat lu emang Asiop kan berarti kan? Asiop. Gua Asiop dari umur 8 tahun, kebetulan 10 tahun. Gua barengan sama dia nih. Gua duluan. Enggak, maksud gua kita kalau ada seleting. Satu letting lah, 9192, gua 9192. Cuman Diksi dulu masuk Asiop duluan dan dulu nih satu ini bukan kiper sebenarnya nih. Banyak yang mungkin udah tahu sih orang-orang ya. Dulu lu posisi gue dulu striker, dulu tuh kan? ada gue dulu tandem itu sama Delton tuh yang ekspresinya juga barengan gue. Nah dulu sebelum Alam masuk masih gue yang main sama Delton strikernya. Begitu Alam masuk gue jadi kiper. Alam baru main. Berarti Alamnya ngacak-ngacak lah, kurang ajar lu lah. Lu posisi orang diambil sama lu, ini udah enak-enak jadi striker, lu tiba-tiba dia jadi kiper. Terus jadi ya udah, jadi gue dari 8 tahun sampai sekitar umur mungkin 15 sampai 16. Nah jadi karena kan mungkin kalau bisa dibilang sekarang Asiop itu kan udah ada Liga 3-nya nih. Jadi jenjangnya udah ada. Sedangkan kalau dulu kan belum ada ya. Jadi kalau misalnya kita udah 15 tahun atau 16 tahun, kita udah nggak tahu lagi nih mau kemana. Sedangkan di Asiop dulu itu paling tua itu umurnya 16 tahun. Nah jadi begitu 16 tahun kita pasti keluar, entah kita main Suratin di Jakarta atau di luar kota. Habis itu kita nyari divisi 1, divisi 2 kan dulu masih bisa divisi 2 tuh. Nah baru naik ke jenjang Liga 1 atau dulu masih Ligina kali ya dulu ya? Ligina ya? Iya sih emang. Ya mungkin sekarang bagusnya memang klub-klub udah pada punya tim Liga 3. Ya, jadi jenjangnya udah jelas. Kalau dulu kan kita bisa dibilang bingung abis 16 tahun. Ya kayak Bang Andro mungkin enak dia bisa ada di klub di mana dan Ragunan gitu kan langsung kan. Udah gitu ibaratnya klub-klub juga udah ngelihat kalau sekarang kayaknya udah lebih enak lah ya, anak-anak sekarang sebenarnya udah lebih kebantu lah gitu. Dan gue mau ngomongin juga, ini kan lu kakak adik nih ya, di rumah lu berantem gak sih bahas bola atau lu suka klub apa, lu ribut gak sih? Atau main PS gitu? Gue ributnya malah kadang nganalisis pertandingan sama dia. Iya betul. Enggak. Iya seru juga nih kayak kalau Pandit. Jadi contohnya sebenarnya sama-sama so tahu. Iya, padahal main juga belum tahu. Iya. Iya, enggak pasti kan wajar kan kakak adik kayak gua sama abang gua enggak suka main bola, tapi dia Juve, gua beda tim gitu. Ya udah pasti kan ceng-cengan mah ada gitu. Lu sama enggak sih? Kalau gue tim gue sama. Oh, lu sama. Tapi analisisnya beda. Ya, beda. Contohnya dulu. Ya, misalnya kayak MU lah sekarang nih. Oke. Ya kayak dia bilang apa yang kurang misalnya striker. Iya. Nah, menurut gua pemain belakang. Oh, jadi lu perdebatan Iya, dan yang situ. dan gue ingat
orang tuh bokapnya juga pemain. Lu bisa dibilang dari keluarga pemain lah ya sebenarnya. Dari awalnya dari opa malah ya. Iya, Opa. Opa juga pelatih gua soalnya dulu Iya. kan, pelatih Om Haricong, terus ada Ini dari Om- mana dulu nih ngambilnya? Soalnya dua-duanya pemain bola Dua-duanya. Oh iya dari keluarga keluarga bokap Iya, keluarganya lalu kan juga main bola. dari Ya? mana dulu? Dari mana? Oh iya dari bokap siapa aja? Kalau bokap gua sama Pak Ade gua di Darmadi. Jadi Adi Darmadi Oh, sama di Darmadi. oke. Dua-duanya Persija. Kalau dari nyokap? Dari nyokap Opa. Oma main. Cong. Habis itu yang Om Edu. anak pertamanya Om Edu. Ah, Om Edu juga pelatih gua juga dulu. Pelatih. Yes. Habis itu Edward Chong. Billy Chong. Oh, Nah, Billy itu Chong. bekas timnas tapi dia milih pas ada kemarin timnas dia milih kerja di waktu itu awal di Bank Indonesia sekarang di sama bokap ya, bokap Persija kan ya? Iya, Bokap Persija kan? Dia kan Persija juga. Gila, ini kalau di rumah bisa jadi kesebelasan sendiri kayaknya. Ya, Iya futsal kan? masih bisa lah. Iya, lu kalau main futsal barengan ya? Serius lu? Soalnya anaknya Om Edu juga kan main bola juga. Hah? Anak Om Edu main bola? Vano, iya. Dulu sempat di Cuma sekarang udah enggak. Dulu sempat. Gila, lu beneran main futsal? Iya. Reuni di mana? Di lapangan Iya, gitu kan ya? iya. Tapi masih aktif. Bokap masih main ya? Fun Bokap football masih masih main fun dulu bola. ya? Ya kalau opa kan pasti udah cuma nonton aja. Iya. Tapi lu pernah berantem nggak sama bokap, sama om lu, sama Ya itu paling pandit gitu berantemnya kayak apa namanya, misalnya kayak yang satu mau apa, yang satu mau apa, yang bilang ini yang bagus lah, maksudnya ini musuhnya mainnya nggak kayak gini ya kayak gitu paling. pasti kan beda kan? Ya ibaratnya apalagi Om Edu udah jadi pelatih gitu. Iya. Mungkin kan gimana nih, dia juga punya pandangan sendiri Iya. gitu kan. Dan rata-rata memang udah kerja ya sekarang ya. Yang Maksudnya setelah main bola dia langsung berkarir ya. Ya karena kita ada pembahasan juga, dua pemain ini bisa dibilang salah dua ya dari beberapa pemain yang memikirkan akan second career bisa kita bilang ya. Waktu dia main dia mungkin sampai pada S1 nih pemain-pemain ini dua ini, karena bisa dibilang nggak banyak lah ya ada gitu. Ada, Cuman tapi dari semua. kalau nggak semua. sebenarnya bisa dibilang banyak, cuman kalau perbandingannya dengan jumlah pemain yang ada di Indonesia sekarang jadi sedikit gitu. Iya benar. Kalau Karena dibilang banyak Iya. sebenarnya. Cuman Tapi kan kalau memang perbandingannya semua pemain memang bola yang ada di kita kan suka apa ya pemain-pemain senior aja banyak yang walaupun dia pemain timnas tapi dia mungkin dulu terlalu fokus di lapangan, Ya, betul. bahkan di luar negeri pun lagi digaungkan juga gitu, karena bukan pemain kita aja, ternyata pemain luar juga sama, ada yang tolong dipikirin deh gitu, lu harus pemain luar mempersiapkan. duitnya Iya, kalau kita gajinya pikir kan udah- sebenarnya gaji gede kan, cuman kayak Bang Andro sendiri, Bang Andro berarti dulu sempat ambil S1 di mana? Dulu gua ambil D3 dulu pertama. Oke, D3 dulu. PSSI. Oke. Setelah pas PSSI dibukukan, udah nggak tahu, daripada gua belum main bola juga belum jelas lagi kan. Iya. Gua ngambil kuliah. Ambil aman ya, ambil itu lah Ambil ya. kuliah dan jurusannya manajemen informatika Oh, yang oke. lebih ke IT lah. Ah, Dan iya, gua iya, basicnya iya. juga suka IT. Iya. Suka laptop, suka segala macam. Jadinya lumayan. Menjadi hacker inilah. loh, hacker. Bisa kalau mau mah. Waduh, wih boleh juga nih, boleh juga nih. Iya nih, APPI boleh nih, Andro Levandi. Kalau iya makanya kita perlu IT kan. Masuk. Oh dan Bang Andro kerja di sekarang dia kerja di Balmerol. Oh iya. Balmer Rauri Indonesia. PT Nah, itu, Balmer Indonesia. bergerak Dia di bidang bergerak apa? di bidang oli dan grease. Setahu gua kebetulan salah satu ownernya juga bekas pemain kan? Iya, Andrew Iya. Mungkin nanti Bang Andrew bisa nih kita ngobrol-ngobrol juga nih, pembahasan kita akhirnya ke second career karena dari Viv Pro sendiri pun lagi galak sama itu Bang. Jadi ngingetin pemain-pemain jangan lupa akan karir lu setelahnya. Karena kan mungkin pemain terlalu fokus akan di lapangan terus Ya, nih. itu dia. Kita ngerti. Cuman sedikit waktu untuk kita mau explore pekerjaan lain Luar pasti lah, kan explore iya. gitu. Cuman alangkah baiknya kan kalau bisa seimbang gitu. Mungkin sekarang kuliah online udah banyak. Kalau lu sendiri juga, lu perbanas kan Dik ya? kalau gue perbanas. Dulu tapi masih offline semua ya? Kalau dulu gue masih ya? offline. Jadi Iya. kalau cerita gue kuliah itu dari 2013. Jadi masih aktif tuh gue main bola. Jadi dulu kan kalau libur liga itu kan bisa 4 bulan, Iya, bisa 3 bulan, bisa kadang-kadang 5 bulan gitu loh. Iya. Jadi gue mikir gue ngapain nih kalau misalnya lagi libur latihan gitu, gabut lah istilahnya gitu kan. Akhirnya dulu gue sama Delton dulu pemain Persija juga. Ditawarin lah mau nggak lu kuliah di Perbanas, tapi kalau sambil main bola bisa. Dulu kan ngomong kayak gitu kan, terus yaudah deh gue coba. Gue kuliah dari 2013 tuh, cuman ya ntar cuti, ntar masuk, ntar masuk. Nah sampai pada akhirnya sama gue bareng anak abang gue di 2015 yang liga berhenti itu. Nah mungkin dari situ bisa dibilang bukan titik balik sih, maksudnya kayak turning pointnya kayak di saat ini liga berhenti nih, berarti istilahnya gue jobless nih. Jobless kan, gue gak ada kerjaan sama sekali. Gue mau buat apa nih gitu loh. Iya. Dari
kepikirannya pasti dari situ ya. Sebenarnya sempat konsultasi sama bokap nggak sih, sama keluarga nggak sih? Sempat, pasti. Itu pasti. Apa pasti kan bokap juga tahu ya, lebih dulu kan dia ya, lebih dulu ngerasain jadi pemain bola kan dia kan. Main bola habis itu langsung jadi apa? Karena seingat gue zaman dulu itu banyak pemain bola yang di bank gitu setelahnya ya. Ya mungkin angkatan-angkatan bokap kali ya banyak ya. Iya. Iya kan? Zaman dulu tuh bokap cerita ini apa? Main bola bagus, targetnya bukan main di liga dia. Diambil sama kantor. Jadi dulu tuh banyak apa antar perusahaan tuh lumayan bergengsi lah. Jadi ngambil pemain timnas, ngambil pemain ini. Nah, kalau sekarang mungkin lebih ke futsal ya kayaknya. Futsal tuh banyak yang ngambil. Yang gue lihat dari futsal sih banyak teman-teman futsal kan emang bahkan timnya juga dari ada yang dari kantor, dari perusahaan kan sebenarnya kan. Ya kita lihat teman-teman di volley juga. Basket juga sama kan. Ya mungkin bola ya dengan schedule yang padat tapi kan ya namanya ilmu ya. Kita akan kepake di mana aja gitu. Paling enggak ya sekarang pemain bola kita lihat followersnya banyak. Ya mungkin basic komunikasi kan dia juga harus paham lah ya. Ya dia nggak bisa sampai salah-salah gitu kan. Takutnya kita tahu sendiri netizen bos ya kan. Serang sana sini mungkin sekarang lagi. Itu dia gila. Ya mungkin kalau zaman dulu masih aman ya. Kalau sekarang kan pasti pressure-nya untuk lu bayangin gitu Bro. Ya Diksi juga ngalamin lah, dia main di tim besar gitu. Gimana waktu down dia harus ngapain kan pasti kalau lu ibaratnya udah siap akan komunikasi lo yang baik apa ya udah gitu, nggak akan ada miskomunikasi kan itu. Iya seru sih, gue ngebayangin kalau pemain-pemain kita udah mulai concern lah ya akan second career, karena ya main bola paling kita bisa dibilang berapa 10 tahun ya, ada waktunya, ada waktunya kan? Kalau mungkin kalau hitung rentang tahun susah karena kita ada yang mulai dari umur berapa yang bisa dipastiin kurang lebih paling mentok ya umur rata-rata kan kita di 38. Walaupun ada juga kayak Bang Men sampai 40, Bang Ismet, ada beberapa pemain lagi tapi kan orang itu dia. Ya dari banyaknya cuma beberapa kalau di La Masia gue pernah denger lu berapa sih yang jadi Messi? Dibalikin ke pemainnya gitu. Jadi lu kalau bisa harus explore ilmu lain kan gitu. Betul. Supaya ya kita nggak tahu apalagi cedera. Kita nggak tahu dengan padatnya schedule. Bang Andro udah cedera juga kan, Bro? Udah. Dua-duanya lutut udah. Wah, itu dia, Pak. Lu jangan sampai lah. Gua jangan sampai. Alhamdulillah belum. Tapi kalau tipis-tipis ya kan pasti. Pasti. Namanya kita main bola setiap hari gitu pasti kan ya ankle yang lutut yang ini pasti udah gitu loh. Angkatan lu banyak nggak Dik yang udah sekarang kerja? Mungkin dari dulu tim Suratin kayak apa? Di angkatan gua sih Delton. Salah satunya Delton. Cuma ada beberapa pemain juga yang sekarang akhirnya Lutfi banyak ya, Lutfi juga banyak yang udah pada kerja. Pada rata-rata udah yang berhenti di Liga 1 sih udah banyak yang kerja sih gitu loh. Kayak kita lihat kalau senior kan Bang Pon tuh juga S1 setahu gue. Ya makanya akhirnya dia dengan komunikasinya dia yang baik, dia sempat jadi APPI juga kan. Di APPI juga ibaratnya dia senior-senior yang ngebimbing jadinya. Dia bahkan suka ngingetin, ambillah gitu. Apalagi sekarang udah banyak kuliah online sih. Ya, betul. Maksudnya udah lebih mudah kan. Kayak punyanya Coach Rudy Eka kan di Safin dia juga kemarin udah mulai support untuk kuliah yang online. Karena dia sih berharap ya pemain-pemain S1 lah gitu. Mungkin betul. Gue nggak tahu ya secara nggak langsung mungkin ngebantu pelatih juga dalam penyampaian taktikalnya atau apa. Ya mungkin kan dia jadi lebih sering baca atau apa, ilmu yang dia dapat kan lebih banyak. Lebih gitu, ke wawasan kali ya. Jadi lu punya wawasan yang luas. Jadi lu kalau misalnya pelatih minta lu seperti apa, lu lebih cepet nerimanya gitu loh daripada yang ya maaf gitu yang wawasannya mungkin kurang gitu. Tapi ya emang nggak ada yang rugi sih dengan memperluas wawasan lu gitu loh. Lu akan lebih tahu saya jadi apa ya, lebih melek dunia lah gitu loh. Ya mungkin misalnya gini lah, contoh paling gampangnya gitu ya. Kalau gue ngasih contoh misalnya kayak ada orang yang nggak tahu wawasan nih. Jadi misalnya pelatih ngasih strategi apa gitu, dia nggak ngerti, dia bingung nih mau nyari di mana. Sedangkan misalnya ada yang emang wawasannya luas, oh gue tahu nih gue harus gunain internet. Gitu loh. Ya itu contoh gampangnya lebih terbuka lah jadinya gitu loh. Jadi lu nggak yang mati banget gitu loh. Oh gue bisa nyari info di mana, gue tahu harus mau nyari info di mana gitu loh. Karena kan kadang untuk nyari info aja ada orang yang nggak tahu gitu loh. Kita aja gitu kita mau nyari infonya di mana gitu. Paling ya simpelnya kayak gitu sih. Gitu. Kayak gue mau bahas Adiksin ya. Gimana musim kemarin Persija dengan roller coasternya itu? Seru. Seru ya? Tapi dengan home kemarin kayak kemarin tuh jenuh gak sih lo sejujurnya? Lu main berapa lama di Bali aja lu berapa lama tuh? 3 bulan di Bali. Jadi orang Bali lu sebenarnya. Jadi orang Bali beli. Jadi beli. Terima kasih. Gitu. Iya, gue ngeliat gila nih pemain-pemain ini jenuh pasti lah ya. Ya pasti jenuh lah karena kan apalagi jauh juga dari keluarga kan. Itu salah satu ininya juga lah. Sebenarnya sih mungkin karena kita udah lama nggak main bola selama 2 tahun kemarin akhirnya gimana pun kita main bola senang aja jadinya gitu loh. Apalagi dengan pasti semua excited dengan adanya Liga 1 kembali bergulir setelah Covid itu kan. Inilah ya industrinya udah mulai berjalan lagi kan gitu loh. Makanya kayak ya kalau dibilang jenuh ya
siapa sih yang nggak mungkin bilang nggak jenuh gitu loh. Tapi ya balik lagi ke profesionalitas lah, kita udah punya tanggung jawab untuk bekerja secara maksimal. Ya walaupun mungkin bisa dibilang mohon maaf hasilnya kurang baik di Persija, tapi ya kita udah mencoba semaksimal mungkin untuk. Pastilah ya, nggak mungkin ya, sekarang kalau menurut gue logikanya menurut gue nggak ada satu tim pun yang mau kalah gitu loh, karena kita nih latihan capek. Pasti. Kita latihan pagi sore latihan fisik. Kalau mungkin kalau kita nggak latihan mungkin ya wajar aja. Apalagi kiper ya, kiper. Iya gitu loh. Maksud gue kita latihan, kita udah mulai mau kemana? kita latihan capek, ya mana mau kebobolan istilahnya kan gitu ya. Kita latihan tuh capek gitu loh. Nggak, lu kalau dia main nih, terus lu nonton, lu pernah ngecengin dia nggak? Ya ilah lu. Mending kencengin. Gue yang deg-degan. Adek gue. Pokoknya kalau dia main nih, gue kalau misalnya lagi kan udah ke rumah nyokap gitu kan. Oh nonton bareng gitu ya? Nonton bareng. Udah. Yang ada kalau bola masih di tengah nih baru mau nyerang. Udah ribut pokoknya udah. Aduh. Ya iya sih ya pasti. Ya itulah mungkin beda kalau nyokap gue nonton gue. Kalau pas gue main kan gue ibaratnya pemain gelandang dan kalau nggak striker kan banyak yang bantu. Satu-satunya penjaga gawang. Dia belum dia salah gol kan. Jadi ya udah. Tapi gue punya pengalaman. Gue dulu waktu selama main, gue menghindari bokap nyokap gue ke stadion. Nggak tahu ya, gue pribadi ya. Gue ngerasa udah nontonnya di TV aja, ada di TV. Karena gue takut, ya mungkin kan namanya orang tua ya, kadang anak gue selalu bener gitu ya mungkin ya. Tapi kan ya namanya di stadion gue bikin kesalahan, woi jancok, anjing gitu. Gue mungkin ngerasa, aduh kasihan juga kalau bapak gue denger sampai gue digituin. Nggak, kalau gue sih mungkin santai, kita udah biasa lah ya. Iya, gue main di Jawa di Gresik, ya kalau gue bikin salah ya supporter pasti kan, mungkin tapi cuma saat itu aja, setelahnya ya udah di luar kita. Karena itu kan mungkin emosi ya supporter lah ya, dia udah nonton jauh-jauh gitu. Dan lu punya pengalaman unik nggak kira-kira waktu main di Persela dulu kan sempet kan? Ya Persela ya paling ya itulah namanya penonton Jawa Timur ya. Iya. Ya siap-siap aja lah. Tapi kedekatan pemain sama supporternya tuh oke lah. Kalau Persela tuh ya kadang-kadang malah ada suka kayak ngobrol bareng sama penonton. Jadi lebih dekat. Waktu itu Persela sama siapain, Bro? Gue waktu itu barengannya Almarhum Khairul Huda, Jainal Arifin, Tommy Rifka. Jainal Arifin kan emang di sana terus kan? Di sana tuh. Habis itu Samsul Arif. Oh iya. Sukadana. Oh Sukadana ya. Iya, ilah beli. Sama Bang Andro lu ternyata ya. Iya di situ. Jadi gua dulu gua masuk baru dia masuk. Jadi ya sama tahun cuman dia lebih belakang, lebih agak terakhir baru masuk. Tapi masih jauh tuh dari Surabaya kan, berapa lama tuh jarak lu? Waktu itu tol mungkin sejaman lah ya. Tapi tinggal di mes. Tinggal di mes Lamongan, di Lamongan. Iya, lu ada unik nggak kemarin selama di Bali kah atau apa? Ada yang main ke pantai kah, nggak pulang-pulang? Lupa pulang. Tapi emang berarti lu kemarin pas lagi masa Covid lagi ganas-ganasnya juga tuh waktu di Bali kan? Ya pengalamannya sih, maksud gue ya kalau bilang pengalaman uniknya, alhamdulillah dapat kesempatan main lagi sih. Nah iya sih. Ya karena kan. Oh sorry, lu sempat stop bahkan ya? Ya gue, jadi dia sempat stop. Ya itu deh, gue kuliah. Beresin kuliah lu ya? Iya beresin kuliah. Karena gini, jadi di saat yang gue 2000, jadi gini lah cerita itu juga 2015 di saat liga berhenti. Itu bener banget. Gue abis ngurus cuti. Jadi gue pernah nih, dulu kan Persija latihan di Kelapa 2 nih Depok. Iya. Sama Pak Rahmat. Waktu masih coachnya Pak Rahmat, latihan di Depok. Gue pernah seminggu nyoba. Gue nyoba aja seminggu latihan kuliah. Jadi gue pagi latihan nih, bareng dia nih latihan nih. Oh iya. Latihan kan, Senin gue latihan, langsung siang ngampus, jam 11 kelas. Tiap ada 4 kali satu minggu itu kan gue nggak ngambil full kan jadwalnya. Jadi gue ambil 4 kali. Wah di hari Sabtu gue latihan mau ketarik, gue bener mau ketarik. Serius lu mau ketarik gue. Iya. Wah ini udah kencang betis, paha udah kencang semua. Udah capek kuliah gitu. Karena kan lu bayangin dari Depok naik motor ke karena kalau naik mobil udah nggak mungkin. Iya, pastilah. Naik mobil udah nggak kekejar lah kelas gitu kan. Abis itu gue kelas sampai maghrib baru pulang, besok paginya latihan lagi. Akhirnya udah gue pertama nyoba lah, abis udah udahlah udah nggak kuat gue daripada main bola nggak bagaimana. Atau ini di lu ke kampus bawa measure. Di jalan di motor digini. Ayo bang. Orang lihat ini ngapain katanya, ini ngapain nih motor dipijet nih. Jadi karena emang itu kan pasti kan salah satu kendalanya juga. Kendalanya itu dulu tuh masih offline lah gitu loh kan. Nah, akhirnya jadi setelah itu baru banget gue ngurus cuti, tiba-tiba liga berhenti kan. Akhirnya udahlah gue terusin kuliah dulu deh sampai berhenti. Nah mungkin gue nggak tahu nih banyak orang yang tahu apa enggak. Jadi di saat 2016 bukan KNB.
KNB setelahnya itu apa ya? Gue lupa deh, KNB 2016. kan stop. Ya, KNB KNB kan stop. gue lupa deh. Setelahnya itu apa ya 2016? Piala-piala gitu kayaknya. Ya banyak piala dan Iya. akhirnya ada liga mulai lagi. Iya, Nah itu iya. gue sempet ditawarin lagi sama Persija. Oke. Pak Ferry sempet nelfon gue lagi dan akhirnya gue tolak. Wih, keren juga. Makanya kalau bisa kalau lu misalnya tanya Pak Pres Andri, lu doang yang berani nolak Persija. Tadi dia bilang gitu. Iya, lu doang orang gila ya nolak Persija. Gue mau pindah tim lain bukan kuliah. Iya, alasannya kuliah gue telepon. Gue mau Tim lain kan masih dapat. Iya, ini kuliah lu enggak dapat apa-apa ya. Iya, gue bener-bener Ya, kayak tapi lu itu berarti lu konsultasi sama bokap enggak? Maksudnya iya, gue konsultasi sama bokap nyokap gue dulu. Oh, oke. Tapi sebenarnya sih bisa dibilang nyokap gue mungkin yang agak enggak ridho waktu itu gue berhenti Serius, main bola, iyalah. Karena yang ngantri, ya lu tau lah yang nganterin dia dulu Iya, selama gue karena kan pasti dari setiap SSB latihan kan itu kan nyokap orang gue tua yang kan nganterin. ya. Nah dia agak yangnya, cuman gue bilang ya ini buat masa depan gue juga, buat masa depan keluarga gue juga, Iya, istilahnya iya, gitu iya, loh. benar, Ya benar. Dari udahlah. situ aja ada perbedaan gua sama adik gua. Kalau adik gua dia nggak ridho kalau dia berhenti main bola. Kalau nyokap gua ke gua nggak ridho kalau gua masuk main bola, mendingan lu kuliah aja. Oh, nyokap lu gitu. Iya, betul. Iya, emang ini. So, apa ya, dari umur juga udah umur Ya kan kan kemarin pas gua berhenti itu gua 29 apa Oh, 30 kan iya, 15 kan. iya. Udah kuliah aja. Kuliah akhirnya. Sama Michelle lu ya dulu ya? Ya gua barengan terus sama Michelle. Oh, Michelle Lere. Ngambil D3, Michelle. dapat D3 sama Michelle. Habis itu gue masuk Perbanas, nerusin dari D3 ke S1. Sama Michelle juga sama, dia ngikut juga. Oh, iya. Sekarang bareng gua tuh ngelatih. Iya. Berbedanya dia masih mau skripsi, gue tinggal revisi, gue udah tinggal jadi udah misalnya udah tinggal ijazah beres udah lah ada, ya. tinggal diberesin lagi. diberesin aja. Iya sih, karena ya orang tua kan pasti dia yang ya kita kecil kan pasti Iya, diantar sama dia kan. iya. Dia pasti kan ngerasa duh gua nganter dari kecil gitu, sayang juga. Iya, Cuman sayang. kita kan juga harus ngasih tahu ya, gua nggak bisa gini terus pasti. Dan dia sempat main futsal malah. Iya. Jadi, nah itu setelah gua berhenti itu gua nolak Persija, sebenarnya emang berapa banyak tim juga yang nawarin gua. Cuman ya di satu sisi gue mikirnya apa yang udah gua ambil gua harus selesaikan, gua harus komitmen gitu loh. Karena gue punya tanggung jawab komitmen yang udah gua ambil gitu loh. Karena gue mikir gini, kalau misalnya ya gini lah 2016 misalnya gue tolak nih Persija, 2017 gue main, ntar gue kuliah lagi 2018 main, akhirnya gue takutnya tuh nggak dapat dua-duanya gitu loh, bola juga nggak kemana-mana, S1 juga nggak dapet nih gue bilang. Akhirnya gue mikir ya udahlah gue bantai kuliah dulu dah, walaupun emang ya menyesuaikannya agak sulit lah karena biasa kita dapat gaji, akhirnya nggak dapat lagi, akhirnya gue harus Iya pasti sih pasti. gini lah, akhirnya tarkam Iya. nyari duit dari situ lah gitu loh, karena kan gak ikut mana-mana gitu loh. Iya. Karena kan ya pas selama gue kontrak gue nggak pernah sama sekali tarkam waktu pas Bener, zamannya bener. Persija Iya, gitu iya, loh. iya. Tapi setelah gue itu Karena akhirnya memang masa transisi itu sih yang lumayan penting. Pemain bahkan bisa menerima nggak itu iya, loh. dari yang wah terus tiba-tiba gue harus Iya. itu kan harus mulai adaptasi baru Ya lagi itu kan yang ya. adaptasi itu yang Pemain-pemain luar pun banyak yang ngalamin hal yang sama dengan masalah itu ya, gitu. dan dengan biasa lu di lapangan pagi sore lu Iya, seneng. iya. Tapi Iya, begitu lu harus pagi sore ada di kelas, gue mau Ya, pasti tahu kan ada perbedaan. bebannya ya. itu seperti apa Bener, gitu loh. bener, Nah, bener. jadi setelah gua off itu dari 2016 sampai akhirnya tapi gua 2017 sempat masih main kayak Liga 3 di Persipu, ada tim Persipu. Andro juga main Liga 3 kan? Iya, Liga Lu 3. masih main bahkan ya? Tahun lalu masih main kan? Berarti Tahun ini masih pun aktif. masih main, tahun ini. Berarti masih aktif jadi pemain Kan sebenarnya. perbedaannya kalau misalkan Liga 1, Liga 2 latihan lu setiap hari gitu Iya, kan. ini enggak lah ya. Kalau ini mungkin seminggu 2 kali. Karena kan amatir juga ya. Ya, amatir juga seminggu 2 kali. Tapi lu masih enjoy enggak, Bro? masih enjoy. Serius enjoy. Tapi ada tapinya ya. Oh, Jadi iya. setiap tahun tuh ada berapa? Misalnya 2017 gue masih enjoy banget 2017 Iya, iya. bareng Diksi. Diksi kan? Iya, masih solid ya. Michelle masih main kan. Berhubung umur nambah juga kan. Abis itu ada pekerjaan juga, Iya, iya. tanggung jawabnya makin ini. Jadi makin apa ya? Kayak lawannya juga kan kalau usia apa yang Liga 3 kan usia 23 ke bawah kan. Iya, iya, iya. Lo tau dong 23 sekarang kenceng-kenceng aja Iya, kan. iya, iya. Itu agak lama-lama kayak kemarin terakhir gue masih main nih yang kemarin 2000 Kemarin banget. Jawa Barat ya? Zona Jawa Barat 2021 tuh masih main, cuman ya kebentur pekerjaan juga, Iya, jadi iya. main cuma bisa Sabtu Minggu. Iya, iya. Itu wah gila jauh apa Pasti ya? fisik Iya, dari iya. kecepatan segala macamnya. Iya, dan setahu gua kan Liga 3 tuh kenceng, Bos. Iya. Iya, maksudnya Iya, anak-anaknya jadi kan lebih fisikal kan? Emang Liga 3 tuh jatuhnya apa ya? Kayak mereka kan masih ada tujuan. Iya, iya, iya. Kalau Masih Liga 1, terbang-terbang Liga masih 1, itu, Bos. Liga Iya, iya. kalau dia Liga 1, Liga 2, ya kalau Liga 2 mungkin masih berharap bisa Liga 1. Iya, Kalau iya, dia iya. Liga 1 paling buat mempertahankan. Iya, iya, iya. Kalau di Liga 3 lu kan Bener, harus bener, naik. bener. Kalau enggak lu Iya. di situ aja mau ngapain Iya, Liga iya, 3. iya, iya. Benar. Itu makanya wah dari ini Dan lu apa- berarti ngalamin asam garamnya Liga 3 tuh ya? Iya, benar. Iya, serius lu? Iya, benar. Dia ngerasain semua, Ki. Serius ya? Liga 1, Liga 2, Liga 3 Liga 2, dirasain Liga sama Oh iya, Liga 2 sempet di mana tuh? Liga 2 gua di apa?
Sumbawa Barat. Oh, Sumbawa. Bantul. Iya. Yang Bantul juara Liga 2 itu gua di sama Mas Ugi dong. Iya, sama Ugi. Oh, Ugi iya. Ugi kan esko kita atau esko APT Iya. juga kan Sumbawa. Iya. Sama Ugi gua 2010 yang juara tuh Bantul. Itu pemain-pemain siapa aja? Ugi, Ugi, Wahyu ya? Fortunudo, Wahyu Tri, Iya. Wahyu Tanto. Wahyu Jatara stopper kan? Iya, yang kalau asingnya ada Fortunudo, ada Ezequiel Gonzalez. Wah, itu lagi seru-serunya juga tuh karena liga boleh pemain asing tuh dulu tuh. Jadi Iya, Liga 2 masih boleh pemain divisi asing. utama dulu ya masih bilang. Divisi utama iya. Waktu di Sumbawa itu divisi utama ya? Divisi udah Liga 2. Divisi utama. Divisi Masih utama, divisi utama, ya? belum ada Liga udah Liga 1, Liga 2. Ada hal-hal ada itu, udah ada Liga. menarik nggak tuh waktu lu? Ini jauh kan Sumbawa, ibaratnya kita anak-anak Jakarta. Gua kenapa mau di Sumbawa? Karena dia mesnya di Lombok. Oh, gila, iya. Dia pindah ke Sumbawa, Betul. gua keluar dari di Lombok. Gila. Jadi gua udah tahu di mesnya Sumbawa Barat. Iya, mesnya di Lombok. Stadion bagus stadion. Gua nggak pernah sih gua kesana. Aduh, Lu pernah nama kesana? Dik? stadionnya 11. Gua lupa nama stadionnya apa, udah ini 11 November kalau salah ininya stadionnya. Iya. Bentuk stadion oke lah. Iya, Jadi iya. tapi di situ mau gara-gara apa maksudnya di Lombok gitu kan. Ini jadi Jadi, wah, asik juga dia nih. jadi satu sama kayak atlet lari. Jadi ada center bannya gitu ya normal lah jadi Punya setiap pertandingan daerah ada gitu ya. daerah gitu Iya, ya kan. iya. Oke sih, lapangan juga ya nggak jelek-jelek banget dan fasilitas malah ada central bar segala macamnya lengkap. Kalau Bantul nih, kalau balik lagi ke Bantul, Iya. pengalaman unik apa yang emang selain juara ya, lu nganterin Bantul? Bantul ya Asik lah ya kotanya. asik katanya itu benar. Iya. Itu gue paling ibaratnya kayak apa ya? Ngerasain ini ya, atmosfernya. Gue juga bokap kan dari Solo, dari Jawa kan. oke, Jadi di oke. Bantul tuh kayak ya homey lah kayak. Iya benar. Kayak ngerasa di rumah sendiri. Sport tuh juga rame, saya ngerti. Rame sport Rame kan di sport Bantul rame. kan. Dan stadionnya juga kan. Iya, lumayan, stadionnya kalau bagus, lumayan. stadionnya bagus. Beberapa stadion yang Iya, bagus kan. Iya. Waktu itu Sultan Agung kayaknya termasuk kan. Timnas sempat main di situ ya. Timnas Iya, usia Timnas berapa pernah. kan sempat main di Baru-baru Bantul kan? jadi ya. Ya itu sih kalau emang ngomongin bola tuh pasti lo akan keinget masa-masa lo apalagi ya. Iya. Masa kecil udah pasti lah kita Masa kecil. SSB latihan karena dulu kita punya pelatih yang sama, yang kerasnya sama juga Iya, pasti tuh. kan. Oke, terakhir lah ya harapan lo untuk pesepak bola dan ya dunia sepak bola lah. Misalkan kayak berharap ya kalau gue tadi dengan second career gue berharap memang pemain-pemain udah mulai melek lah gitu akan ilmu. Sebenarnya nggak cuman mungkin harus kuliah, cuman dia harus belajar ilmu baru entah itu mulai usaha atau apa gitu. Iya, iya. Kalau lu punya harapan nggak sih untuk pesepak bola dan ya dunia sepak bola lah? Ya kalau gue ya yang sekarang ini udah kemajuan dari pas zaman gue main bola Iya, ya. lu Maksudnya pasti ngerasain lah ya? ngerasain lah gue dari 2000 gue main bola 2010, 2007 lah 2008 gue udah profesional kan. Nah itu udah jauh banget Oh, perbedaan. Pelita Jaya juga kan? Iya, gue Iya, Pelita Jaya pas Pelita divisi Jaya utamanya, juga. Iya, pas bukan divisi yang utama. Liga 1. Bener. Dari divisi utama naik Yang Liga bawa 1. naik lu berarti kan? Iya. Yes. Nah itu ya berharapnya ya sekarang ini ya kalau khusus buat pemain bolanya jangan cuman satu aja ya bisanya. Iya. Bisa banyak ya seenggaknya Mempersiapkan yang ya. bisa dipelajarin lewat online kalau bisa pelajarin. Iya. Atau mau usaha kan juga bisa lewat online lewat dari sekarang kan media Sekarang banyak, udah banyak kan? YouTube, Iya, bisa bener. belajar dari YouTube, bisa belajar dari Ya Instagram, kayak kita lihat bisa dari Bang Hamka aja kan sekarang dengan YouTube channelnya dia gitu. Iya. Ya. Tapi kan itu juga dia harus komunikasi dia harus baik. Iya, gitu kan. itu dia. Makanya jadi kalau bisa jangan cuman bola aja. Nggak apa-apa bola aja, tapi harus ada mulai memikirkan. yang sambil yang Iya. sampingnya. Nah, kalau lu Dik, harapan? Kalau gua harapannya buat pesepak bola. Iya, Lu iya, ketawa sih ngeliat gua. Lu ketawa sih. Lu nanya harapan gua kan pasti pertamanya. Gua tahu banget dia ngatin gua nih. Harap tim tolong saya. Oh, masih nganggur nih. Boleh nggak sih jualan di sini? Ya boleh mungkin kalau ada yang nonton pemilik klub. Iya ini masih bisa ini. Benar. Iya kalau ada klub Liga 2 atau Liga 1. Ada jualan semua. Aduh, iya. Mau Iya, pesan ada ini harus. Oke, enggak apa-apa. Gimana. Ada harga dirinya buat pemain bola. Enggak ya, bercanda. Iya, bercanda lah. Kalau menurut gua gini, ini serius ya. Iya, Serius kan? Ini serius nih sekarang nih. Emang dari tadi bercanda? Oh iya, Kan ini serius. itu dari tadi. Jadi menurut gua sepak bola ini dia mesti sadar ada titik tertentu yang dia harus mikir gua harus kemana nih, apa yang harus gua lakuin. Jadi contohnya gini, misalnya si pemain ini main bola dari umur 18 tahun, dia main bola dari umur 18 tahun, dia harus punya target di umur 23 atau 24, itu istilahnya kan sebelum quarter life-nya dia lah gitu loh. Jadi dia udah punya target nih, misalnya gini, gua digaji di umur 23 lah, 23 ini gaji gue udah harus berapa, apa yang harus udah bisa gue punya, apa yang harus udah bisa gue capai di umur 23 ini. Kalau misalnya dia belum bisa mencapai itu di umur 23, dia harus apa setelah itu gitu loh. Karena banyak pemain yang
lagi getol-getol karena di 23 itu kita ngerasa masih muda kadang-kadang. Iya. Gue ngerasa gue masih bisa naik, masih bisa terus. Nah, maksud gue gini, jadi di saat 23 ini goals atau target lu nggak kecapai, gue udah cukup belum untuk meneruskan karir gue di sepak bola sampai gue tua nanti nih? Iya. Atau gue harus punya jalan yang lain untuk menyokong gue sebagai pemain bola nih? Atau gue harus yang benar-benar berhenti main bola untuk nyari karir gue yang lain? Nah, menurut gue mungkin dari setiap pemain harus punya itu. Jadi mereka tahu nih target-target mereka di umur segini. Dan di dia jadi segini. Prepare kali ya. Betul. Jadi mempersiapkan gitu. Jadi kayak sadar diri lah. Ya, jadi dia harus sadar kayak kira-kira nih. Naik lagi. Benar-benar. Ya karena kadang apalagi kita nggak tahu kan cedera bisa datang kapan aja. betul. Kan Apa pemain tuh harus ya sadar diri gitu loh, karena ya kadang takutnya gini, begitu dia nyampe umur 29 atau 30 dia belum jangan deh 28 dia belum nyampe di peak performance-nya dia. Jadi nggak bingung harus apa gitu, karena kan kalau misalnya amit-amit gitu ya, dia udah nggak bisa main bola lagi, kerja itu kan sekarang ada umurnya kan, nggak kayak dulu nih. Kalau dulu zaman bokap gue ya gue bilang mau umur berapa diterima aja karena lu bisa main bola gitu loh. Sedangkan sekarang lu susah-susah lah, istilahnya ngambil S1 kan nggak gampang ya. Lu susah-susah ngambil S1 itu ada batas umurnya untuk nyari kerja gitu loh. Jadi ya apalagi banyak saingan juga pasti kan dari betul. Sebenarnya kalau dibandingin tetap ada beda plus minus ya. Di zaman sekarang mungkin ada batas umur, tapi dengan kesempatan yang lebih besar sekarang. Lu kerja dari mana aja bisa. Itu gue bilang tadi gitu loh. Jadi walaupun ada tenggat waktunya, ada tenggat umurnya, tapi lu punya kesempatan yang banyak gitu loh. Kalau dulu mungkin nyari kerja kan susahnya setengah mati kan. Harus ngelamar gitu loh. Sekarang kan nah, udah online. sekarang itu lu bisa nyari kerjaan di mana aja. Dan kadang beberapa perusahaan masih ada kasih privilege ke dia atlet. Ya betul, kan. betul. Bisa dimanfaatkan. Betul. Atau ya kayak gue ngobrol sama pemain, oke kalau lu memang nggak mau kuliah, at least ambil lisensi deh dari masih muda, jangan ntar tiba-tiba udah pensiun mepet waktu gitu. Kecuali lo emang sibuk ke S1 ngambil S1 apa ya oke lah gitu kan. Tapi kan pilihannya ada banyak lah ya. Yang Andrew, jadi gue ngobrol-ngobrol tuh sama pemilik perusahaan ini kan, ada teman gue juga Andrew Baskoro itu, dia bilang apa ijazah lo apa? Ijazah SMA ada. SMA paling enggak ya kalau misalkan lo mau naik yang dapat misalkan kayak perusahaan pegawai tetap atau dapat jabatan yang oke lah, yang maksudnya yang oke, yang seenggaknya ya nggak terlalu jauh lah sama yang kalau SMA apa D3 S1 kan. Itu lo harus kalau nggak D3 S1. Kalau lo SMA doang lo rendah jatuhnya, kayak bukan ngerendahin SMA ya, tapi emang udah standar perusahaan tuh ada gitu. Ada perusahaan punya standar kan. Standar. Jadinya apa itu yang macu gua, wah gua harus dapat S1 nih. Dan apa ya gimana ya, ada yang harus dikorbanin kayak contohnya adik gua kan, dia korbanin dulu bolanya, diambil satu dulu. Bisa dibilang berani lah ngambil keputusan. Lo stop berapa tahun lo? 4 tahun, gila lo abis itu balik lagi jadi lemper kali lo ya, udah capek banget kan sih kan. 2015 kan bisa dibilang kemarin lagi peak performance gua gitu Ki. 2015 itu kan. Iya gila ya dari. Ya maksudnya ya di tahun itu pun ada Andri sebagai kipernya kan, tapi gue bisa main inti di pertandingan pertama waktu lawan Arema gitu loh, sampai akhirnya gue berhenti 2019 akhirnya baru main bola lagi. Itu aja gue ngerasa karena kan gue harus balikin badan gue lagi kan, harus ngurusin lagi, kayak gue harus nambah lagi kayak gini, gue dibantai lagi kan, dalam dibantai itu gue sempat mikir ngapain gue main bola lagi capek-capek, udah enak gue di AC, gue bilang di AC terus kamu segini lagi. Enggak, ini jadi menarik lagi nih. Lu ngerasain gak sih awal-awal emang ngerasa aduh gue biasa di lapangan nih sekarang harus gini, tapi seiring berjalannya waktu kan pasti enjoy juga gue ya. Iya pasti. Lu dengan sekarang lu udah di kantor gitu, lu udah ngerasa ya, tapi butuh waktu lama itu Ki. Iya pasti ya. Awal-awal kayak aduh gue ngapain kerja yang depan komputer. Kan gue bagian desain kan ini desain. Jadi gue harus depan komputer. Waduh, jadi apa ya pelan-pelan tapi lama-lama oh ya udahlah. Emang terbiasa ya. Udah terbiasa ya, jalan hidupnya harus kayak begini kan. Jadi ya oke lah. Iya. Gue ngerasain kanan kiri loh, kuliah gue ngerasain, gue main bola lagi gue ngerasain, dan kayak gue ngapain main bola lagi, gue bilang. Aduh, gue pasti capek-capekin lagi. Iya, namanya adaptasi. Awal-awal kita ngerasa wah hal baru nih. Cuman lama-kelamaan seiring berjalan waktu kita kan bisa kan. Dan satu lagi lo harus enjoy ya. Apa yang lo lakuin lo harus enjoy. Kalau lo nggak enjoy, aduh berat banget rasanya itu. Pasti bawaannya kok kayak pressure gitu. Ya, begitu ngobrol-ngobrol kita sama teman-teman sama Andro Levandi dan sama Adiksi. Seru sih emang ngebahas second career, nggak akan, bahkan ini bisa lebih panjang lagi sebenarnya kalau kita ngomongin. Cuman ini kebetulan Bapak ini udah kayaknya udah harus masuk kantor nih ini, dan kemudian ini kita ada di lapangannya Bang Andrew. Di mana Andrew lapangan Andrew? Di Jalan Ampera Raya nomor 11.
Yes. Ini namanya STR Mini Soccer. Iya. Dan udah bisa di booking sekarang, udah ada. Wah, oke. Udah ada Masuk, IG-nya, bisa langsung. masuk. Bisa ada di sini. langsung di sini. Langsung cek Instagramnya aja kali. Iya, ya? langsung cek aja Instagramnya STR Mini Soccer. Nah, itu bisa di booking langsung. Ada bisnis lain kali ya ini, silakan kalau ada bisnis lain mungkin ada yang mau dipromot. Jualan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode Player Talk berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau mau tahu tentang dunia sepak bola khususnya di Indonesia. Saya Riandi. Saya Andrew Levandi. Saya Diksi Lancivio. Bye, ciao. Ciao.